Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membaca sebuah buku yang berjudul Tupai yang Bertengkar. Buku ini adalah karya Rachel Bright dan ilustrasi oleh Jim Field. Lalu buku ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Anjar Dewanti. Kita mulai yuk. Di sebuah hutan yang menjulang, saat musim panas telah berlalu, udara yang sejuk segar menerpa, dan lumut-lumut pun mulai menghijau. Saat musim gugur datang dan langit senja memerah, makhluk-makhluk yang mengantuk siap melepas lelah. Sementara itu, jauh tinggi di atas pohon, berayunlah seekor tupai muda yang bertingkah, yang dikenal bernama Cheryl yang spontan. Wah, dia sedang menaiki ayunan, teman-teman. Saat ini, semua penghuni hutan telah menyiapkan kebutuhan mereka dengan mengumpulkan jamur dan biji-bijian untuk bulan-bulan mendatang. Mereka membuat tempat penyimpanan agar tak kelaparan di musim dingin beku yang akan segera datang. Tuh, lihat, semua binatang sedang mengumpulkan persediaan makanan untuk musim dingin. Namun, Cheryl hidup untuk saat ini dan di sini. Ia sudah berpetualang dan berpesta sepanjang tahun. Karena itu, sekarang lemarinya kosong dan raknya pun melompong. Ia tak punya secuil pun makanan di mana-mana. Lihat ya, lemari Cheryl itu kosong, tidak punya persediaan makanan. Tapi tunggu, apa itu? Di sebelah sana, coba lihat, sebuah biji pinus teronggak di sudut. Cheryl memekik senang mengetahui keberuntungannya. Karena di dalam biji terdapat kacang-kacang pinus terakhir di musim ini. Namun ternyata Cheryl tidak sendirian. Masih ada mata-mata lain yang kelaparan. Ya, si Bruce, si perencana ke depan, juga sedang mengincar rezeki itu. Si Bruce rupanya juga melihat ya, ada sebuah biji pinus terakhir. Walaupun Bruce telah mengumpulkan segundung makanan dengan kerja keras, Bruce merasa yakin ia masih kekurangan satu biji pinus lagi. Aku harus mendapatkannya. Dengan sedih, ia mengerang sambil membayangkan kacang pinus lezat di dalamnya. Wah, padahal si Bruce ini sudah mengumpulkan banyak sekali makanan ya, lihat. Hingga menggunung, teman-teman. Jadi, saat Cheryl beranjak menuju ke pohon itu, Bruce juga tergesa menuju si biji pinus terakhir. Mereka berlari dan bergegas tanpa ada waktu yang terbuang sedikit pun. Mereka mencakar batang pohon saat berebut memanjat dengan cepatnya. Lihat, ini Cheryl, ini Bruce. Mereka berlomba memanjat pohon. Namun, kepanikan dan ketergesaan mereka mengguncang ujung-ujung pohon. Lalu, si biji pinus pun bergoyang dan kemudian terguling jatuh. Kedua tupai itu mengejarnya secepat kilat. Inilah awal dari perlombaan yang riuh. Wow, lihat. Mereka berdua berlari mengejar biji pinus. Itu milikku, teriak Cheryl. Bukan, punyaku, bekik Bruce. Kamu tak akan bisa. Menyerahlah, tak ada gunanya. Aku lapar, jerit Cheryl. Biji ini bukan punyamu. Mundur! Mundur! Teriak Bruce.
Biji ini untuk persediaanku. Mereka berebut ya, berlari, berguling memperebutkan sebuah biji pinus. Nah, kita lihat ya. Biji itu melambung melewati belukar, lalu memantul melewati bebatuan yang besar, melayang ke udara, lalu selanjutnya menimpa hidung seekor beruang yang sedang tidur. Hingga lihat, beruang itu terbangun ya, karena hidungnya kena biji pinus. Lalu hingga akhirnya biji pinus itu berhenti di ujung jurang, lalu bergoyang dan berayun dan bergetar, dan akhirnya apa ya yang terjadi? Akhirnya biji pinus itu jatuh ke dalam air. Lalu kedua tupai itu mengikuti. Oh, arusnya cepat. Akankah mereka sadar bahwa pada akhirnya mereka akan saling membutuhkan? Namun, masing-masing berusaha agar dirinya lah yang menjadi pemenang. Sehingga mereka tidak begitu memperhatikan ketika ada seekor apa ini? Betul, seekor burung terbang menukik. Ya, menukik mendekati biji pinus. Cheryl dan Bruce melihat dengan cemas ketika biji pinus itu terbang jauh, jauh, dan lenyap. Kembali, teriak Cheryl. Itu biji pinus kami, seru Bruce. Namun semua harapan telah hilang. Sudah tak ada gunanya lagi. Keduanya kini hanyut terapung hingga ke ujung. Keserakahan itulah yang membawa mereka pada bahaya. Ternyata di ujung sungai tadi ada air terjun. Cheryl dan Bruce akhirnya jatuh ke air terjun. Mereka sedang merasakan akibat dari menginginkan semuanya. Mereka telah membuang kesempatan untuk bekerja sama dan berbagi. Bukankah keinginan mereka yang membara hanya akan berakhir dalam keputusasaan? Lihat, Cheryl dan Bruce ya, dia masuk ke dalam air terjun, jatuh di air terjun. Nah, mereka kan jatuh dari air terjun sini ya. Lalu mereka penuh luka dan basah kuyup. Keduanya tersapu ke arah daratan. Lalu Cheryl meraih sebuah ranting dengan tangannya yang menggigil. Satu tangannya yang lain meraih Bruce. Cheryl menaiknya dan terengah. Cheryl menyeret Bruce ke tempat yang aman dengan terengah-engah dan helaan nafas. Ke langit mereka menatap, tenggelam dalam lamunan, sampai Bruce memandang ke arah Cheryl dan mengeluarkan dengusan. Konyol sekalinya kita, serunya terbahak. Betapa serakahnya aku, sembur Bruce sambil tergelak. Kita akan berubah mulai hari ini. Semoga pertengkaran ini berhenti. Kita harus merayakannya karena kita berdua sudah selamat. Wah, akhirnya karena mereka saling tolong-menolong tadi, mereka bisa selamat ya dari air terjun itu. Dan mereka pun akhirnya tertawa terbahak-bahak. Sejak hari itu dan seterusnya, keduanya pun menjadi sahabat. Mereka sering berkumpul bersama dan belajar bahwa mereka bisa berbagi. Ya, Cheryl dan Bruce tahu bahwa pada akhirnya yang terbaik adalah berbagi tawa bersama teman. Yeay, akhirnya Bruce dan Cheryl menjadi seorang sahabat
dan mereka berbagi tawa bersama. Terima kasih telah menonton. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.